Halo rekan-rekan mahasiswa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Kita ketemu lagi di video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang wesel tagih, melengkapi contoh-contoh soal yang sebelumnya sudah kita bahas. Kita akan masuk ke pertemuan yang di 2.2, masih dalam pembahasan soal. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik dan lebih memahami lagi karena masih dalam pembahasan soal. Kita bisa langsung mulai. Kita bisa lihat di contoh soal yang ketiga karena beberapa video yang sebelumnya itu di contoh soal 2. Yang pertama, sini transaksi yang terjadi pada PT Flora selama tahun 2018 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 22 Januari 2018 dihapuskan piutang dagang kepada Tuan Sunat senilai 315.000. Jadi Tuan Sunat ini memiliki piutang kepada kita, memiliki hutang kepada kita, sehingga ketika dia melunasi maka harus kita hapuskan. Bagaimana proses penjurnalannya? Kita bisa lihat di sini untuk yang pertama pada tanggal 22 ini. Kita lihat itu cadangan kerugian piutang itu berada di sebelah debit sebesar 315.000. Kemudian piutang dagang karena sudah dihapuskan otomatis piutang berkurang, maka berada di sebelah kredit sebesar 315.000. Jadi cadangan itu jadi di sebelah debit, kemudian piutangnya di sebelah kredit karena dihapuskan atau berkurang. Kita masuk ke soal berikutnya. Pada tanggal 17 Februari 2018 diterima pelunasan piutang dagang yang telah dihapuskan. Artinya ini berkaitan dengan soal yang sebelumnya pada tanggal 22 yang awalnya dihapuskan karena banyak hal, salah satunya biasanya ketidaktepatan dalam pembayaran. Kemudian di tanggal 17 Februari ternyata dia mampu melunasi. Nah, ini telah dihapuskan yang telah dihapuskan sebelumnya dari Tuan Hans. Ya, sebesar 240.000. Nah, jadi memang ada hutang yang tadinya sudah kita hapuskan, piutang, karena salah satu customer itu memiliki hutang kepada kita karena ketidakmampuan membayar, lalu piutangnya kita hapuskan. Maka pada saat dia mampu, maka akan dimunculkan kembali. Ini proses perjurnalannya kita bisa lihat. Berada di sebelah debit cadangan kerugian piutang itu sebesar kas ada di sebelah debit karena kita terima yang awalnya tidak mampu dibayar, ternyata pada bulan berikutnya mampu dibayar. Otomatis kita terima sebagai kas atau dalam bentuk kas sebesar 240.000. Itu ada di sebelah debit. Kemudian cadangan yang awalnya kita persiapkan untuk menutupi piutang yang tidak terbayar, maka cadangan muncul kembali di sebelah kredit sebesar 240.000. Ini jadi walaupun ketidakmampuannya itu memang sudah kita masukkan dalam cadangan di sebelah debit, ketika dia mampu maka muncul kembali di sebelah kredit. Kita lanjut kepada pembahasan soal berikutnya. Di tanggal 28 Februari 2018 telah dihapus piutang dagang PT Granat sebesar 555.000. Nah, ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Telah dihapus piutang. Maka bagaimana perjurnalannya? Kita bisa lihat di sini cadangan kerugian piutang sebesar 555.000 di sebelah debit, kemudian piutang dagang akan muncul di sebelah kredit sebesar 555.000. Ini sama dengan kasus soal pada tanggal 22 ketika telah dihapuskan piutang. Alasannya berbagai macam.
bisa saja karena ketidakmampuan membayar, atau bisa saja terlambat, tidak sesuai. Dia bisa mampu di bulan berikutnya. Maka dihapuskan oleh bagian keuangan untuk piutangnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 22 April 2018 dijual barang dagang kepada PT Albab secara kredit dengan harga sebesar 2 juta rupiah. Nah, atas transaksi tersebut, perusahaan menerima wesel berjangka selama 90 hari. Nah, dengan tingkat bunga sebesar 9%. Kita coba analisis untuk kasus tanggal 2 April ini. Kita lihat perhitungannya. Untuk jurnalnya akan muncul di sebelah debit itu piutang wesel sebesar 2 juta. Kemudian penjualan 2 juta rupiah di sebelah kredit. Oke. Kemudian di tanggal berikutnya pada tanggal 5 April 2018 ini sama, dihapuskan piutang dagang kepada Nyonya Liana sebesar 730.000. Nah, kita lihat jurnalnya. Oke. Ini untuk tanggal 5, cadangan kerugian piutang sebesar 730 berada di sebelah debit. Ya. Kemudian ada di sebelah kredit itu ada piutang dagang. Ini masih sama dengan yang tadi, cuman kita menguatkan pemahaman kita tentang penghapusan piutang. Sebesar 730.000 piutang dagang di sebelah kredit. Kemudian tanggal berikutnya kita bisa lihat, yaitu pada tanggal 5 April 2018 dihapuskan piutang dagang kepada Nyonya Liana senilai 730.000 rupiah. Masih sama dengan soal sebelumnya, dihapuskan piutang, maka jurnalnya pun kalimatnya sama, angkanya 730.000. Kita lihat jurnalnya, yaitu cadangan kerugian piutang sebesar 730.000 ada di sebelah debit. Kemudian piutang dagang sebesar 730.000 ada di sebelah kredit. Kita lanjut pada soal tanggal 17 Mei 2018. Ini perusahaan mendiskontokan wesel PT Albab kepada bank dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Nah, ini sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Maka kita bisa lihat proses penjurnalannya. Akan muncul kas. Nah, ini proses perhitungannya. Kita bisa lihat di sini nilai nominalnya sebesar 2 juta. Kemudian bunga weselnya itu kita lihat perhitungannya 2 juta dikali 9% dikali 90 per 360. 360 itu mewakili jumlah rata-rata hari dalam 1 tahun. Sebesar 45.000. Kemudian nilai diskonto. Nilai diskonto 2.045.000 dikali 10% kali 45 per 360. Nah, ini kita 45 mewakili yang sudah digunakan saja. Maka ditemukan hasil minus 25.563. Maka total nilai wesel saat pendiskontoan itu sebesar 2.019.438 rupiah. Maka kita masukkan dalam jurnal, total kas yang kita terima bersih itu sebesar 2.019.438. Kemudian penggunaannya piutang kita, piutang wesel itu total berkurang sebesar 2 juta, maka ada di sebelah kredit. Kemudian pendapatan bunga itu sebesar 19.438. Maka total yang kita terima kasnya kan tadi sebelah debit sebesar 2.019.438 rupiah. Ini karena bunga bank maka angkanya sampai 438 rupiah, itu kan angka sangat kecil, tapi di bank itu memang tercatat
walaupun angkanya sebenarnya nilainya sangat kecil. Kita lanjut pada transaksi berikutnya. Di tanggal 19 Mei 2018, perusahaan menerima kas dari PT Grana untuk pelunasan piutang yang telah dihapus sebesar 160.000. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya, perusahaan menerima berarti otomatis kas bertambah. Kita lihat pada proses perjurnalan tanggal 19 kas bertambah sebesar 160.000. Kemudian cadangan kerugian piutang di sebelah kredit sebesar Rp160.000. Ini tidak terlalu sulit karena memang sudah pernah dibahas pada soal-soal berikutnya. Kemudian kita lanjut pada tanggal 9 Agustus 2018 diterima sebesar 20%. 20% dari total piutang dagang yang nilainya Rp1.200.000, yaitu dari PT Sali. Ini piutang dagang berasal dari penjualan barang dagang secara kredit pada tahun yang lalu. Nah, ini tahun lalu perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka tercatat sebagai piutang, tapi baru bisa dilunasi pada tahun ini, tahun 2018. Kita lihat untuk proses perhitungannya. Diterima tunai, berarti kas bertambah di sebelah debit sebesar 240, kemudian piutang dagang sebesar 240 itu di kredit. Ini tidak terlalu permasalahkan. Kita lanjut pada soal tanggal 10 Agustus 2018. PT Sali telah dinyatakan bangkrut dan perusahaan akhirnya menghapus piutang dagang kepada PT Sali. Nah, bisa saja piutang kita tidak bisa ditagih. Salah satunya perusahaan mengalami kebangkrutan. Kalau memang kenyataannya perusahaan itu mengalami kebangkrutan, otomatis piutang kita tak tertagih, maka harus dihapuskan. Maka proses penjurnalannya sini muncul cadangan kerugian piutang di sebelah debit sebesar 960.000. Kemudian piutang dagang berkurang karena dihapuskan sebesar 960.000 berada di sebelah kredit. Kita lanjut pada tanggal 1 September 2018, perusahaan menjual barang dagang kepada PT Daham secara kredit dengan harga Rp8 juta. Kemudian penjualan tersebut perusahaan menerima wesel dengan jangka waktu 6 bulan dan tingkat bunga sebesar 10%. Nah, ini soal, kita lihat perintahnya. Ini perintahnya di sini. Kita bahas yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Nah, berarti pertama kita akan buat jurnalnya terlebih dahulu. Kemudian baru nanti kita akan buat jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan bunga dan seterusnya. Yang terakhir itu untuk kita mencatat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mencatat kerugian piutang. Baik, kita lanjut. Untuk yang tanggal 1 tadi, atas penjualan secara kredit kita menerima sebesar 8 juta. Karena penjualan dilakukan secara kredit, otomatis piutang wesel kita bertambah di sebelah debit sebesar 8 juta. Kemudian muncul dari penjualan di sebelah kredit juga sama sebesar 8 juta. Ini untuk jurnalnya yang tanggal 1. Kemudian di tanggal 13 bulan September 2018 telah dihapuskan piutang. Nah, dihapuskan piutang dagang kepada Tuan Edward senilai 625.000. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat sini masih dalam pertanyaan yang pertama. Ini tanggal 13 cadangan kerugian piutang sebesar 625.000 itu ada di sebelah debit. Kemudian piutang dagang muncul itu ada di sebelah kredit, angkanya sama sebesar 625.000.
Rp150.000. Ini untuk penyelesaian yang pertama, yaitu mencatat jurnal. Kemudian balance-nya itu sebesar Rp15.844.438 juga sama di sebelah kredit. Kita lanjut kepada penyelesaian yang kedua. Perintah yang kedua yaitu kita mencatat jurnal penyesuaian. Pada tanggal 1 September 2018, perusahaan menjual barang dagang kepada PT Daham. Sama. Kita langsung kepada jurnal penyesuaiannya saja. Oke. Ini pada tanggal 31 untuk mencatat jurnal penyesuaiannya itu piutang bunga sebesar 266.667 itu ada di sebelah debit. Kemudian pendapatan bunga sebesar 266.667 itu di sebelah kredit. Ini proses pencarian untuk kasus ini sebesar 8 juta kali 10%, kemudian dikali 4 dibagi 12. Ya, 4 itu mewakili kegunaan yang terpakai jurnal penyesuaiannya. Kemudian kita lanjut di soal berikutnya. Pada tanggal 13 sekarang kita hitung jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaian masuk tabel. Nah, ini kita lihat di sini 2.785. Maka jurnal yang muncul pada tanggal 31 beban kerugian piutang itu sebesar 2.930 ada di sebelah debit. Kemudian cadangan kerugian piutang di sebelah kredit sebesar 2.930.000. Ini proses perhitungannya, maka antara debit dan kredit juga sama nilainya 2 juta sebesar Rp2.930.000. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.